ketika mereka menyembunyikan penyakitnya, kusta sendiri itu kan kalau tidak segera ditemukan dan diobati, cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Diskom. Kembali lagi bersama saya Deluis di program IKP Talks ya. Nah, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa nih, sudah berrompi merah ya. Sobat Diskom tahu nggak apa sih tandanya kalau udah berrompi merah ya? Itu dari kesehatan, tentunya dari Puskesmas Sukadami. Dan di depannya Deluis ada juga Kakak Pramuka ya, ini dari Forum Anak Kabupaten Bekasi. Tapi kita perkenalkan dulu untuk Sobat Diskom supaya kita lebih mengenal lagi mengenai Ibu Holisah ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Di sampingnya ada Kak Adel dari Forum Anak Kabupaten Bekasi. Dia sebagai Duta Kusta ya untuk Forum Anak Kabupaten Bekasi dari SMK Taruna Bakti. Dan di sampingnya Deluis ada Ibu Vera ya dari Puskesmas Sukadami. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke deh Sobat Diskom, kita mulai. Ada apa sih ya? Ini rame-rame merah-merah banget nih ya. Ibu-ibu ini yang cantik-cantik, sehat. Mudah-mudahan kita akan membahas mengenai kusta ya, atau ini sosialisasi tentang kesehatan kusta sekolah. Mungkin Sobat Diskom juga pengen tahu lebih jelasnya lagi apa sih itu kusta. Kusta ini penyakit ya. Kita juga baru tahu nih bahwa penyakitnya menular kalau belum diobati ternyata, dan tidak menular kalau setelah diobati. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, kita sapa dulu Bu Holisah. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah Bu, Ibu sebagai apa namanya? PJ Kusta ya, tentang kesehatan kusta sekolah ini dari Puskesmas Sukadami. Oke, Ibu bisa dijelasin nggak? Sebelum kita lebih jauh lagi, kita ingin tahu ini dari Puskesmas Sukadami mempunyai inovasi ya Bu ya. Katanya ini hanya di Puskesmas Sukadami saja, luar biasa ya. Ini adanya di Cikarang Selatan lagi nih, luar biasa Cikarang Selatan. Ibu bisa dijelasin tentang inovasi Puskesmas yang ada di Sukadami itu apa sih Bu? Kusta adalah, saya jelaskan sedikit tentang kusta. Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Kemudian kusta ini bisa disembuhkan, hanya saja ketika dia terlambat ditemukan itu bisa menyebabkan kecacatan. Iya, makanya perlu dilakukan deteksi dini untuk penyakit kusta. Kemudian Kita Sehati itu sendiri adalah inovasi, singkatannya dulu ya, Kita Sehati. Kita Sehati adalah kartu informasi kusta, sehat, bahagia, dan tidak mudah menyerah. Adalah inovasi dari Puskesmas Sukadami yang merupakan program yang melibatkan bukan hanya kustanya itu sendiri atau program kustanya itu sendiri, tapi melibatkan promkes, gizi, kemudian ada kesehatan mental juga di situ, di mana Kita Sehati ini kita edukasikan ke sekolah-sekolah, ke posyandu, ke PKK, ke desa. Kemudian juga melibatkan pramuka, Saka Bakti Husada, kemudian Forum Anak yang bertujuan untuk agar bahwa program Kita Sehati ini bisa merangkul pasien kusta yang sedang diobati ataupun yang sudah selesai pengobatan itu terhindar dari stigma dan diskriminasi oleh masyarakat. Luar biasa ini Puskesmas Sukadami yang punya inovasi sebesar ini mengenai berbagai penyakit, terutama untuk kesehatan ya Bu ya. Oke, di sini Ibu Holisah, Duta Kesehatan Kusta Sekolah, ada Kak Adel ya. Kalau tadi Ibu Vera mengenai kepemimpinan juga atau kepengurusan kusta juga ya dari Puskesmas Sukadami. Kita kan tim ya. Tim inovasi. Nah, aku ingin tahu kenapa tertarik ya untuk ikut program Duta Kesehatan Kusta Sekolah nih? Ya, karena kusta itu kan penyakit menular ya. Ya. Kalau tidak segera diobati bisa menyebabkan kecacatan. Kalau udah cacat
itu dia bisa sembuh tapi cacatnya permanen kayak gitu. Contohnya? Contohnya seperti tangannya jadi kaku gitu. Kayak Jadi gitu. kiting. Jadi sini ada gambarnya nih ya, Ada sobat gambarnya di Diskom situ. kalau misalkan terlihat. Jadi seperti ini kusta ternyata ya. Lebih ke kulit ya? Kulit. Lebih ke kulit. Oke. Dan itu ada gejala nggak sih atau ada sebabnya? Gejalanya Banyak. yang pertama itu ada bercak-bercaknya. Bercaknya itu tidak apa namanya? Tidak gatal, terus kebal gitu, mati rasa dia. Oh, mati kayak rasa. Gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan si penderita ini tidak melaporkan atau tidak berobat, yang terjadi tadi bisa menular ke keluarga yang terdekat. Yang terdekat. Oke. Enggak. Ini sangat ini ya kalau kita lihat kayak perih gitu rasanya. Perih. Tapi ini perih nggak sih? Enggak. Oh Tidak. enggak. Oke. Tidak gatal, Oke. tidak gatal. Oke. Nah, ada nggak pasien ataupun yang terkena teman atau keluarga yang terkena kusta sudah ada di Sudah. daftar puskesmas, Bu? Kalau di puskesmas ada. Oke. Kalau di puskesmas untuk tahun 2023 kami ada 3 pasien yang sudah sembuh di tahun 2024 ini. Kemudian untuk tahun 2024 kita sudah ada 6 pasien kasus baru lagi kusta. 1 kasus MB anak. MB itu yang pengobatannya 12 bulan. 12 bulan. Ya, kemudian 1 kasus PB dewasa. PB itu yang pengobatannya hanya 6 bulan. Kemudian selebihnya kasus MB dewasa. MB dewasa, oke. Nah, kalau misalkan dari sekolah nih ya, Kak Adel itu berapa sekolah yang dicek atau mungkin ada jadwal-jadwalnya itu sendiri? Kemarin udah berapa sih, Bu? Udah Kalau Kak Adel untuk di sekolah SMK Taruna Baktinya aja. Kemudian sudah sosialisasi ke lintas program ya teman-temannya kan. Kak Adel kan dari Saka Bakti Husada ya, ke teman-teman PMR, kemudian ke OSIS, Iya, organisasi ya. Perorganisasi gitu. Oke, ada keluhan lagi nggak dari teman-teman atau gimana sih caranya untuk menawarkan jangan sampai malu atau untuk bercerita atau saya terkena penyakit kusta, bagaimana sosialisasinya untuk Adel sendiri? Ya kalau Adel gini ya, jadi yang pertama Adel yakinin bahwa ayo kita berobat, karena seperti itu kan kayak tadi, kalau nggak diobatin itu dia malah menimbulkan kecacatan gitu kan. Kalau udah cacat itu permanen, jadi dia sembuh tapi cacatnya belum hilang kayak gitu kan. Jadi diyakinin bahwa sebelum terjadi cacat kita obati dulu gitu. Kita rangkul. Biasanya kan malu ya kalau untuk teman-teman sendiri untuk atau bilang ke orang, mungkin hanya berani bilang ke orang tuanya dan orang tuanya mungkin bingung juga ini penyakit apa gitu. Tapi ini sudah lama, Bu, untuk adanya kusta ini. kalau penyakit kusta sudah lama. Tapi yang kenapa yang diangkat tuh kusta gitu? Oh, Puskesmas Sukadami kenapa mengangkat kusta? Karena yaitu kusta itu adalah salah satu penyakit yang tidak begitu diperhatikan. Sepele tapi padahal dampaknya luar biasa. Bukan hanya kepada fisiknya saja, tapi juga mentalnya. Kebanyakan dari kasus-kasus yang sudah kami tangani, banyak juga yang akhirnya merasa dikucilkan. Iya, jadi akhirnya takut untuk bersosialisasi, jadi menyembunyikan penyakitnya. Akhirnya ketika mereka menyembunyikan penyakitnya, kusta sendiri itu kan kalau tidak segera ditemukan dan diobati, cacat yang akan karena timbul, dia tidak mempunyai nyeri atau sakit atau gatal gitu ya. Tiba-tiba seperti itu gitu. Itu penyebabnya kuman atau virus? Kuman. Iya, namanya Mycobacterium leprae. Itu berarti semua orang bisa terkena kusta ya, Bu ya? Bisa. Hanya saja kabar baiknya untuk kusta ini meskipun penyakit menular adalah penyakit yang tidak gampang menular. Jadi penyakit menular tapi tidak gampang menular. Karena dari 100 orang terpapar, 95% itu mereka kebal terhadap kusta. Jadi sudah punya kekebalan alami. Jadi hanya 5 orang saja yang mungkin bisa tertular kusta. Tapi dari 5 ini juga ternyata 3 orang bisa sembuh dengan sendirinya.
dengan daya tahan tubuh yang baik. Hanya 2 orang saja yang mungkin sakit dan bisa diobati dan disembuhkan kembali. Ini sepele tapi kalau nggak diobati parah ya. Oke, mungkin Ibu Vera bisa dijelasin seperti apa sih cara penanganannya? Mungkin kalau yang di puskesmas sudah ada yang berobat gitu. Cara pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh dokter atau perawat seperti apa? Yang pertama ketika pasien itu datang dengan keluhan ada bercak gitu ya, atau bisa dikirim dari sekolah misalnya dari Kak Adel, ada yang kita curigai nih misalnya gitu, nanti Kak Adel biasanya melapor ke puskesmas, atau dari masyarakat dari manapun kita dapat laporannya, mereka nanti datang ke puskesmas. Ketika di puskesmas langsung diperiksa oleh dokter ya, diperiksa dulu, itu menyeluruh periksanya, walaupun misalnya dia ada bercaknya cuma di tangan gitu, tapi diperiksa seluruh badannya ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ibaratnya apa ya, dibuka semua pakaiannya gitu. Jadi semuanya dicek ya. Dan kemudian ada cara pemeriksaannya ya, Teolis ya, nanti mungkin Teolis yang lebih paham untuk cara pemeriksaannya. Jadi diperiksa semuanya, dicek semuanya. Kalau memang sudah dari situ dipastikan, oh iya nih kusta gitu, ya nanti dari situ akan ada pengobatan. Oke, itu memerlukan rujukan untuk rumah sakit besar atau tidak? Tidak, karena pengobatan kusta ada di puskesmas. Oh, di puskesmas sudah cukup ya. Kita dapat dari rumah sakit, pasti rujuk disuruh ke puskesmas. Karena pengobatannya ada di kita. Nah, Bu, di sini kita lihat ada beberapa banyak kartu ya, Bu ya. Meja kita penuh nih. Ada yang warna biru, ada warna kuning, ada warna merah juga. Ini bisa dijelaskan mungkin Bu Holis? Baik, kalau untuk yang warna merah itu adalah kartu Kita Sehati bagi pasien yang sedang dalam pengobatan. Oke, ini berarti pasien ya? Iya, bagi pasien yang sedang dalam pengobatan. Kemudian yang warna kuning, yang warna kuning ini bagi pasien yang masih dalam pemantauan, jadi baru terduga. Iya, baru terduga. Kita observasi, biasanya ada yang harus diobservasi, kayak misalnya jumlah bercaknya atau dan lain sebagainya masih harus diobservasi. Jadi kita pakai yang kuning. Yang kuning. Iya. Kalau yang biru ini untuk pasien kusta yang sudah menyelesaikan pengobatan. Berarti sudah selesai ya? Iya, jadi sudah meskipun sembuh berarti. Iya, meskipun sudah sembuh, sudah selesai pengobatan, tetap harus dipantau. Nah, kemudian yang hijau ini untuk duta kusta, untuk melakukan screening, karena di sini di belakangnya ada ayo temukan bercak. Jadi nanti ketika ditemukan bercak yang dicurigai bisa dikonfirmasi dan kemudian oleh Kak Adel ini ya dirujuk ke puskesmas. Berarti kalau sudah ada bercak ditemukan, ini baru menggunakan kartu yang ini, duta kusta. Untuk screening ya. Nanti mereka mengisi atau dari kita? Dari kita. Dari mengisi duta kusta. Dan ini kalau kartu ini diberikan kepada si penderita atau kita yang pegang? Jadi penderita juga pegang, puskesmas juga punya. Berarti setiap berobat ini dibawa gitu ya? Iya. Nah, mungkin bisa jelaskan lagi Bu, seperti apa sekarang setelah ada penanganan kusta di Puskesmas Sukadami, apakah ada pengurangan atau malah meningkat? Nah, justru kabar baik juga jadinya. Selama 2 tahun ke belakang, 2022-2023 itu kasus kusta di Puskesmas Sukadami hanya sedikit 3 dalam 1 tahun 3 gitu ya. Nah, 2004 ini mungkin karena dengan banyaknya sosialisasi tentang kusta, termasuk juga kita melibatkan semua lintas sektor, alhamdulillah meningkat. Di bulan Juni ini sudah ada 6 pasien. 6 pasien ya? Iya, baik yang datang sendiri maupun yang rujukan dari rumah sakit. Berarti malah kebalik ya, dari rumah sakit menuju ke puskes. Biasanya dari puskes merujuknya ke rumah sakit. Iya. Semakin banyak penderita kusta ditemukan dan diobati, harapannya kan semakin sedikit yang akan menularkan. Karena kan ketika pasien kusta ini kita obati, dia sudah tidak berisiko menularkan. Berarti sekali seumur hidup udah ya? Seperti cacar berarti ya? Kalau cacar kan misalnya udah kena, dia nggak akan kena lagi, atau kusta juga? Kusta bisa kambuh, bisa kambuh. Berarti punya riwayat juga ya? Iya. Tapi tidak secepat seperti penyakit TBC. Ya.
Dan mudah-mudahan ini apapun ya yang dilakukan oleh duta maupun ibu yang bertugas di puskesmas, mudah-mudahan bisa menangani semuanya dengan baik ya, dan juga bisa masyarakat juga bisa sehat sejahtera gitu ya Bu. Itu harapan kita semua. Kemudian untuk Kak Adel nih, apa dan bagaimana ke Bu Vera, seperti apa Bu untuk pasien yang mungkin ibu temukan ada yang ngeyel gitu, kadang dia merasa ini nggak harus ke puskesmas atau nggak mau gitu. Ada nggak pasien seperti itu? Ini nggak usah yang ngeyel gitu. Ada aja sih ya. Ada aja. Yang namanya orang kan biasanya pertama Malas itu untuk tidak terima. ya. Pertama tidak terima ya. Kusta kan kayaknya gimana gitu ya. Gitu. Kayak yang itu tadi penyakit yang stigma masyarakat sudah seperti itu, jadi malu gitu. Kadang ada yang nggak mau ya ke puskesmas gitu. Seperti itu. Biasanya sih kita ada pendekatan ya. Atau kita ke rumahnya gitu. Iya betul, kunjungan rumah gitu kan ya. Kita edukasi keluarganya. Pasiennya kan kadang kalau sudah tidak mau ya memang tidak mau. Tapi kita pendekatan juga ke keluarganya. Sebagian ada yang berhasil, sebagian juga ya tidak. Jadi kita tidak memaksa atau tidak bisa dipaksa juga. Tidak dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Hanya saja mungkin yang bisa kita lakukan sosialisasi terus menerus. Gitu. Bisa dilakukan mungkin di sekolah juga ya, Posyandu. Di Posyandu kita sudah berjalan. Ya, sudah di Posyandu. Ya, Sobat Diskom, kita ingin menanyakan lagi mengenai Kak Adel ya sebagai duta kusta sekolah nih. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih peran dari duta kesehatan kusta sekolah dari kasus yang ditemukan, kemudian prosesnya seperti apa sampai dengan ke penanganan ke puskesmas. Bisa dijelaskan? Oke. Jadi peran duta kusta ini sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor ini yang mengedukasi penyakit ini kan. Jadi gitu, ketika ditemukannya penyakit kusta ini, saya akan melaporkan pertama ke pendamping UKS, Bapak Yuda. Baru dari Bapak Yuda mungkin baru melaporkan ke pihak petugas di puskesmas Padaninya, kayak gitu. Ada berapa kasus yang mungkin ditemukan sama Kak Adel sendiri? Sejauh ini baru dicurigain tuh ada mungkin 3 bercak-bercak. Oh, baru dicurigain berarti. Nah, itu melihatnya gimana tuh? Kalau melihat Kak Adel sendiri melihat yang dicurigain itu? Ya, mungkin kan dari jauh atau langsung dekat gitu. Kan teman sekelas ngumpul ya, gitu. Mungkin kan ada ngeliat gini gitu kan. Terus ada di tangan di sini kan, itu bercak apa gitu kan. Ya enggak apa-apa. Tapi mereka tahu bahwa Kak Adel duta kusta sekolah. Ada yang tahu. Ada yang tahu. Gatel enggak? Kata dia, gatel ini mah karena mungkin nyamuk kata dia gitu kan. Terus kebas enggak? Kata dia gitu. Masih kerasa di gitu. Jadi kan baru dicurigain gitu, kayak gitu. Kalau misalkan betul-betul kusta berarti gejalanya tidak gatal, tidak perih, panas ya, sakit, langsung tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Okay. Mati rasa gitu. Mati rasa, tapi ada bercak gitu ya. Oke, ada bercak. Itu juga cukup jelas ya Bu ya untuk membedakan mana kusta mana yang tidak gitu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebagai duta kesehatan kusta sekolah, Kak Adel? Ya, harapan Adel korban yang mengalami kusta ini agar segera melaporkan ke puskesmas atau yang di sekolah dulu di pendamping UKS seperti itu. Karena mungkin sepele terlihatnya yang tadi Kakak bilang ya. Padahal berdampaknya parah sampai cacat kayak gitu. Sampai cacat kalau dibiarkan ya. Oke. Dukungan dari sekolah sendiri mengenai Kak Adel seperti apa? Dukungannya baik dari pihak sekolah, bahwa ini kan juga bisa disebutkan seperti relawan juga ya Bu ya. Dan juga sangat memperhatikan teman sekitar gitu, apalagi tentang kesehatan ya. Banyak teman-teman yang mungkin mengabaikan bahwa ini tuh jika yang tahu juga mengatakan ini tidak penting gitu ya, penyakit apa sih gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita punya tahu ilmunya, kita tahu penanganannya, ini penting untuk kita semua menjaga kesehatan, terutama kebersihan ya Bu ya. Apalagi anak-anak sekolah kan dari pagi sampai siang bahkan sampai sore terkena debu atau apalah gitu ya, atau dari makanan juga bisa. Nah, kemudian untuk dari pihak puskesmas selain sosialisasi yang diberikan kepada sekolah,
posyandu ya, posyandu. PKK. Apalagi yang dilakukan dari pihak Puskesmas Sukadami ini? Kalau kami secara program, kami juga kan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, suka ada screening juga. Screening. Ke Itu anak dilakukannya sekolah. berapa kali dalam sebulan atau seperti apa? Dalam setahun kita ada jadwal screening ke anak sekolah 2 kali. 2 kali. Mungkin tidak semua sekolah gitu ya. Jadi nanti bergantian di tahun berikutnya. Kemudian untuk menemukan suspek, selain kita screening di anak sekolah, juga kita kan dari kontak serumah pasien yang diobati, kemudian kontak eratnya juga kita ada kunjungan rumah itu tadi bersama kader. Kami juga punya kader Pusta gitu kan ya. Kita melakukan itu dan itu rutin dilakukan. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu juga buat kita ya, Bu ya. Kalau mungkin dari Bu Vera, ini karena waktu kita sudah mulai habis juga nih. Harapan ke depan nih Bu, dari adanya Duta Kusta Sekolah, kemudian inovasi Puskesmas, Kita Sehati ya, seperti apa Bu? Ya, harapannya dengan adanya Duta Sekolah ini diharapkan sejak dini ya, sejak dini banyak ditemukan kasus-kasus untuk kusta, agar sejak dini pula kita bisa melakukan pengobatannya begitu, supaya tidak dicacat. Karena kalau sudah cacat itu kan ya artinya dia juga malu dengan dirinya begitu ya, dengan kejiwaannya juga berpengaruh gitu. Ya, dan semoga bisa diterapkan juga di tempat yang lain Bu, di selain di wilayah kita gitu ya, mungkin di tempat lain, di wilayah yang lain, di kecamatan yang lain, gitu. Mungkin bisa diadop gitu. Karena ini hal yang mudah sebetulnya ya, tidak perlu dengan dengan biaya gitu ya. Jadi karena Puskesmas juga gratis ya Bu ya. Betul. Karena ya benar tadi sistemnya kayak relawan gitu ya, memanfaatkan anak-anak begitu ya, untuk dia bisa membantu gitu program pemerintah ini gitu. Oke, terima kasih. Oh ini lupa ya, ini mengenai penghargaan nih Sobat Diskom. Kita sampai lupa, ini sudah nampang dari tadi padahal ya, belum kita colek nih. Nah ini ada sertifikat penghargaan dari Kak Adel ya? Iya. Ini Kak Adela Dwi Syahkira. Ini penghargaan dari siapa? Dari Bapak Camat. Dari Bapak Camat mengenai Duta Kesehatan Sekolah. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya buat Kak Adel juga untuk terus menjadi relawan, menjadi duta kusta sekolah. Mudah-mudahan ini juga teman-teman yang lain bisa menghargai gitu, bahwa adanya Kak Adel di sekolah untuk menjembatani mereka yang malu bertanya atau malu untuk mengadukan gejala-gejala yang mereka alami gitu ya. Sukses terus ya Kak Adel. Mungkin ada tambahan Bu Halis mengenai ini nih, Kita Sehati ini, inovasi Puskesmas ini luar biasa, katanya baru di Puskesmas aja Bu ya? Iya. Oke. Paling harapan ya, nambahin harapannya. Harapannya seperti apa? Harapannya kan untuk Duta Kusta sendiri kan masih sedikit ya di Duta Kusta sekolah. Diharapkan kedepannya itu semua sekolah punya Duta Kusta. Semua sekolah, terutama yang ada di wilayah kerja Kecamatan Cikarang Selatan. Amin. Agar tujuan utamanya itu menghilangkan stigma masyarakat dan ya. diskriminasi terhadap kusta. Ya, Sobat Diskom, kita ketahui bahwa Forum Anak Kabupaten Bekasi mendapat dukungan ataupun support dari Kepala Divisi PT Kayaba Indonesia, Bapak Hapron Junaidi. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hapron Junaidi, selaku Division Head PT Kayaba Indonesia. Kami sangat mensupport program inovasi Kita Sehati Puskesmas Sukadami dalam upaya eliminasi kusta di Kabupaten Bekasi. PT Kayaba Indonesia berharap ke depan Kabupaten Bekasi bebas kusta dan tidak ada stigma diskriminasi kusta kepada pasien kusta atau yang pernah mengalami kusta. Terima kasih, salam sehat,
PT KB Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Diskom, itu dia tadi perbincangan kita, ngobrol-ngobrol santai kita mengenai apa itu Duta Kusta Sekolah dan juga inovasi dari Puskesmas Sukadami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa membuat kita juga lebih terbuka lagi mengenai kesehatan, lebih memperhatikan lagi ya tentang kebersihan juga. Dan apapun itu, mudah-mudahan Sobat Diskom juga terus mengikuti kegiatan kita, acara kita di IKP Talks, karena banyak banget gitu ya, bisa ditonton dan juga lebih menambah wawasan kita. Baik Sobat Diskom, saya Louis dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.